Alright, but anyway, since kita tadi juga ada bahas sedikit tentang apa sih tips kalian untuk milih jurusan, then maybe kalian bisa jelasin tak sedikit tentang major kalian sendiri. Tadi Benny itu accounting and finance kan, and then saya itu international business. Maybe kalian boleh jelasin sedikit apa sih jurusan kalian itu dan what is prospek kerjanya misalnya kalau ada. Jadi Benar-benar. yang viewer kita ini mana tahu mereka ada tertarik juga, they can know something gitu. Yeah. I guess kalau accounting, there's not much to explain lah ya. Accounting, as you know, pembukuan, kayak keadaan finansial sebuah company gitu. Dia tuh tercatat dalam kayak number and then reports gitu kan. Jadi kayak, I guess if I learn accounting, gue bakalan ngerti nanti kalau baca satu report ini gue ngerti sekarang laporan keuangannya gitu. Ya, laporan keuangannya gue ngerti sebuah perusahaan tuh keadaan finansialnya lagi bagus gak, seberapa banyak pinjaman mereka gitu-gitu. Tapi kalau finance sih I guess kayak corresponding to accounting. Jadi kalau dari accounting lu kalau udah tahu seberapa bagus buruknya finansial sebuah company, I guess kalau finance lebih ke strateginya. Kayak after you know the condition, lu kayak figure out loh gimana cara gue bisa improve kondisi keuangan sebuah perusahaan gitu. Apa yang gue mesti lakukan? Apakah gue mau pinjam uang? Apakah gue mau tarik stockholders kayak rilis apa sih saham ya? Saham gitu kan? Kan banyak gitu kan means of financing gitu. Jadi kayak lebih ke ngerti cara-cara untuk improve keadaan perusahaan yang sekarang gitu. Wow, hebat. Terus I guess ada another point yang bisa gue add buat accounting. Karena kan sekarang banyak banget kayak startup, apalagi terus kayak banyak banget kayak yang mau invest nih ya, suka main investing. Saham. Soalnya kan kayak ya kan pada soalnya temennya beli saham nih, gue juga mau ikutan beli saham, dapat uang kan. Nah, gue rasa ya accounting kalau lu ada skill accountingnya, lu bisa baca terus lu bisa kayak oh ini perusahaan yang bagus nih atau ini yang nggak bagus nih, terus kayak ini mungkin prospeknya lebih gimana gitu. Ya, ya lebih ke technical lebih ke technical. Sama kayak informasi terpenting lah yang perlu diketahui dari sebuah company gitu. Terus I guess kalau lu mau start your own company, I think accounting juga perlu banget sih. Karena beberapa cerita nih ya, bahkan dari teman-teman papa gua, mama gua dulu banyak tuh yang kayak punya bisnis sendiri, tapi karena mereka nggak gitu tahu kan basic accounting, mereka tuh hire orang untuk ngerjain, tapi you cannot kayak fully trust them gitu loh. Bahkan banyak yang kayak dimanipulasi di ini itu. Jadi kalau dari suggestion gua sih, at least lu mesti tahu ya basic accounting knowledge gitu, kayak yang paling basic deh at least. Gitu. At least lu hire orang, lu baca reportnya, lu bisa ngerti lu tuh ditipu atau enggak sih. Paling tidak lu paham nggak apa yang dia tulis gitu? Gimana? No, paling tidak lu paham gitu apa yang dia tulis. I think connection kita sedikit lagi. Connection problem. Yeah, I think it's bad. No, gue tadi bilangnya maksudnya kayak at least lu bisa paham gitu, dia tulisnya apa, jadi gitu. Benar. Yang penting-penting aja pokoknya. True. Shannon. Dan kalau ID? Oke, Shannon. Maksudnya dia udah mau move on nih, udah done sama dia. Shannon's major. Huh? Oh no, he's frozen. Connection. Gue bisa dengar suaranya sih. Ya, gue masih bisa dengar suaranya sih. Ya, can continue. Tapi tadi layar lu cross dikit. No, it's okay. Yang penting suara dia. Oke. Jadi moving on to major gua. Terus ini like another really interesting thing about my major itu gua baru tahu setelah diterima HKU nih kan. Ternyata major gua itu salah satu dari yang paling susah masuk gitu. Kayak bahkan mereka kan di Hong Kong juga ada ujian nasional mereka sendiri gitu kan, quote unquote. Mereka namanya DSE itu. Skornya bahkan udah harus kayak anak medical gitu, kayak lumayan susah masuknya. Terus kayak gue masuknya itu enggak tahu
sekompetitif ini lah. Mau flex dikit. Flex. Tadi kan dia flex, bisa gue nggak flex. Jadi kalau international business itu agak susah ya gimana mau. I guess dia nggak terlalu menjurus ke satu yang sangat spesifik atau satu yang atau satu major yang sangat technical gitu kayak accounting gitu, enggak gitu. Terus kalau punya gue itu lebih ke I guess strategic atau lebih ke management gitu. Dia kasih lu room to explore lah ya. Bener. Karena second major kan. Dan karena itu course gue yang untuk memenuhi major international business itu sebenarnya nggak bisa kurang untuk gue tamat kuliah untuk dapat degree gue. Nah makanya gue harus ngambil second major, ngerti nggak? Kayak it's a requirement. Jadi program dia tuh mesti ada second major. Bener. Nah karena international business sendiri cuma setengah doang, jadi gue perlu second majornya buat tambah biar gue bisa lulus gitu. I see. But at the same time itu juga kayak ada kasih gue flexibility buat gue mau pilih kemana, mau penjurusannya yang lebih dalam, yang lebih technical kemana gitu. Nah banyak nih ada teman-teman gue yang ngambilnya mau ke marketing, ada yang bahkan ke filosofi, terus bahkan ada yang fine arts, ada yang CS. Engineering nggak tahu sih ya. Cuman ya kalau gue sih ke IS kan. Karena gue personally, I guess I'm more into like management gitu atau kayak yang lebih marketing gitu. Tapi kayak at the same time, marketing gue kurang karena kayak ada pas year 1 gue ada ngambil kelas terus kayak ternyata bukan my thing nih. Jadi gue gak jadi marketing kan. Terus gue ngambilnya IS karena dia kan lumayan technical, tapi dia nggak se-technical computer science gitu. Bener. Dan dia masih bisa di-relate banget sama business. Kayak lu beneran application of CS di business itu IS gitulah. In short. That's the short description if somebody ask me. Jadi kayak oke lah untuk explore ke computer thingy yang enggak gitu mendalam, gue masih bisa dan masih lumayan interested. Jadi ya udah gue ke situ loh. I see. So berarti kalau di sana di HKU IS-nya itu lebih cenderung ke bisnis ya, because it's under business faculty. Bener. Soalnya dia under business kan. I think ini juga disclaimer sih. Untuk jurusan IS ini is a bit unique, lebih unik in a sense. Tiap universitas itu dia beda. Kadang dia di bisnis, kadang dia di computing. Kalau di NUS dia di computing. That's why dia lebih heavy ke computing rather than the business kind of thing. But kita tetap bisa ngambil untuk mata kuliah bisnis gitu. Right. Yeah, for sure. But I guess actually it really suits me sih. Soalnya gue memang lebih tertarik ke bisnisnya daripada ke CS-nya. Like the CS a bit okay lah. Like I can tolerate. Tapi kalau lu suruh gue deep hard coding, bener. I nggak bisa sih. Gue angkat tangan aja deh. Yeah, you don't want hardcore coding. Iya, nggak bisa. Kalau CS kayak 100% technical gitu gak sih? Kalau IS, masa ISHQ lebih ke 50% conceptual, 50% lagi technical. Ada belajar konsep. Maybe lebih banyak ke konsep sih, honestly. Tapi okay, since ada belajar dikit kan. Since dia bisnis, soalnya dia ada faculty of business, so that is quite expected. So maybe kalau bagi yang tertarik untuk jurusan IS itu juga bisa dicek nih. Kayak dia tuh fakultasnya itu tentang universitasnya. Fakultasnya itu apakah dia fakultas bisnis atau dia fakultas komputer. Karena it will be slightly different lah. Iya. Sebenarnya kalau mau dibandingin sama ada satu universitas di Hong Kong yang lain, gua kan ada teman gua yang kuliah IS juga kan. Bahkan IS-nya juga kayak lebih dive deeper into the technical side. Walaupun dia di under the business as well. I see. Yeah. Kan kayak I guess like the proportion, the ratio gitu agak beda-beda sih, ya. I guess untuk tahu lu tanya-tanya tentang orang yang udah kuliah di sana, atau kayak yang udah ngambil atau lihat mata kuliahnya. Benar. I would say yang paling bagus itu kita langsung cek ke website universitasnya. Biasanya mereka ada list. Lu perlu ngambil modul-modul apa aja gitu, mata kuliah apa aja gitu. So that's cool. Ya, karena
I think kalau di luar mereka lumayan detail sih, kayak everything they just lay it out to you, so you can just read that online. So So that's just a good make thing. sure to do your research. Yeah, 100%. Alright, so actually kita udah ngobrol lumayan lama nih. So I guess this is the last question, last topic. Nggak kerasa. Yeah, karena udah panjang banget. I think ini juga bakal 2 part sih. Two Iya. part or even 3 parts, I don't know. Anjir, Tergantung. banyak Karena kalau we've been gua, talking for 1 hour. yeah, almost 1 hour. Yeah, we start at 9. Gue baru keingat, boy, tadi pro and cons gak ada konklusi. No, it's fine. Mana tahu gak ada konsol, it's fine. But roughly udah ada gambaran lah, kira-kira gimana sih kuliah di sana. So that's the most important thing actually. So yeah, maybe last question. I would say kayaknya kalau kita kuliah di luar, it is inevitable, maksudnya hampir pastilah bahwasanya kita tuh bakal homesick at some point. Apalagi kalau udah, Oh my God. That hits home. I think udah 2 tahun lebih kan. So unless you really hate home, then you won't feel homesick. But I guess no, that could be the case. I mean, but so yang mau gue tanya nih, so kapan sih kalian pertama kali homesick dan gimana kalian caranya cope? Lu pas banget sih, lu nanya ini ke gue sekarang tuh pas banget. If you ask me kayak last year atau last summer, gue bakalan jawab sama lu, gue gak pernah homesick. Tapi kayak karena so far kayak each holiday kayak Chinese New Year gue pulang, December gue pulang, summer biasa at least gue usahain sebelum gue internship gue pulang bentar dulu kan. Tapi because of COVID kayak tahun ini Desember gue tiba-tiba kangen rumah banget. Wah, lu cannot imagine, kayak gue pengen banget pulang tapi I have no way, karena kalau gue balik ke Medan, which is my hometown, kalau gue balik ke Hong Kong ini peraturannya baru diperbarui kan, kita mesti karantina 21 hari, lu bayangin. 21 hari? Ya, udah diperpanjang. Dari 2 minggu, di-extend ke 3 minggu. Gue nih kena 2 minggu ntar soalnya. Oh, I see. Kayak gue baru pertama kali sih homesick. Dan gue bahkan belum tahu ini tuh namanya homesick atau apa gitu. Kayak masih abstrak. Gue rasa sih udah pasti homesick ya. Oke, gue kasih deh. Apa yang gue definisikan dengan homesick? Kayaknya homesick itu kadang beda-beda juga orang definisinya. Right. So I would say kalau homesick itu lebih ke lu tuh kangen banget. Kayak pengen aja pulang ke rumah. Pengen aja pulang. It doesn't have to be, gak harus ada alasan spesifik. Lu misalnya ya, contoh gampang. Misalnya, lu rindu aja lu tidur di kamar lu sendiri. Rather than tidur di kamar kos. I mean, kamar kos juga kamar lu sendiri lah, tapi like literally di rumah lu, kamar lu sendiri. Atau lu kayak kangen makan di like your hometown gitu. So things like that, I would include that as homesick. Kayak satu fakta ya gue kasih tahu, as much as you love tempat lu sekolah, tempat lu tinggal sekarang, kayak bahkan kayak gue nih sekarang ya, gue seneng banget di Hong Kong karena gue bisa independen, kayak gue bisa kapan mau keluar gue keluar, bahkan kayak sekarang gue bikin video-video, pasti kalau mau bilang kayak gue pasti lebih banyak interesting things to shoot lah ya kalau bilangnya di Hong Kong gitu kan. Tapi kayak meskipun gue seneng banget di sini, gue bisa merasakan kayak homesick gitu. Kayak pengen pulang. Iya. Aneh. Kalau Sandra? Nyata. Ya pengen juga sih, kayak biasanya kalau untuk kita itu Desember itu like the prime time untuk pulang gitu. Soalnya kalau summer kan pengennya internship gitu lah. Kalau internship kan udah harus magang. Hopefully-nya di Hong Kong gitu kan. But harusnya anggapannya nggak pulang dong, kalau optimisnya ngomong gitu nggak pulang. Nah, jadi kayak Desember itu kayak kan liburnya juga paling kurang dari sebulan, mungkin 3 minggu gitu. Jadi kayak beneran prime time banget untuk pulang gitu. Nah, gara-gara COVID kan nggak bisa pulang nih. Kita juga tahun lalu sebenarnya udah stay di Medan udah kayak 3-4 minggu, 3-4 bulan, gara-gara kan some circumstances. Iya, some circumstances. Tapi walaupun itu kita sekarang udah di stay berarti 3/4 tahun, which is 9 months udah di Hong Kong gitu kan. Nah, udah kerasa dong. Soalnya kita juga nggak pernah yang full year belum banget, selama ini ya. full year banget di Hong Kong. Sama sekali nggak pulang, ya. Iya, soalnya kayak kan summer pulang, December pulang. Terus kayak ini, oh my god, gue miss banget sate Padang, nasi Padang. Oh my god. That's right. Gue lagi makan banyak-banyak. Dia tiap hari makan enak tuh. Sumpah, gue kayak sekarang
lagi sibuk-sibuk dah makan. Soalnya gue udah mau balik kan. Oh, kapan lu balik? Gue baliknya 5 Januari ntar. So that is Yes. like Ya lu lihat deh, bahkan kita like New Year aja kita biasanya selalu spend sama Oh, family iya. yeah, kan. true. Mhm. Kita selalu spend sama family kayak like First time. liburan kayak atau kayak di rumah kayak barbecue with Yeah. family gitu kan. Nah ini tiba-tiba tahun ini nggak bisa kayak terpaksa ya bukan terpaksa in a sense sih kayak like the least terpaksa we lah. can do ya sama friends doang. Ya. Mhm. Ya gitu loh. I see. So I think the question is more like how do you guys usually cope with it? Ya salah satu ya contoh Spending time with friends. friends gitulah. Mhm. Terus Then, I guess keep in touch with your family. Ya, keep in touch. Ya tetap telepon mama papa lu. Nanya kabar Jangan lah, lupa Ais. orang tua. I think that's a good point though. Karena kita ni luckily, I would say we are kind of lucky in a sense. Kita tuh udah ada video call, internetnya juga udah cepet. Ya. Bayangkan dulu kalau misalnya kayak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu telepon aja susah, mahal cuy. Mahal. Mahal. So bagi lu udah keluar, dan tiket pesawat juga relatively higher. Dulu itu kan masih jauh lebih mahal. Bener. Sekarang juga bukan super murah, tapi kalau compare dulu kan pasti jauh lebih murah sekarang. Karena banyak lah sekarang kayak yang Air Asia misalnya apa kan itu udah, ini bukan product placement ya. Tapi di ironi, makin gampang communication, makin gampang gara-gara teknologi. Kadang manusia tetap bisa lupa lo telepon orang tua. Ya tetap harus ingat lah. Enggak, That's true. Kadang-kadang bahkan kadang-kadang gue kayak very busy, kayak kadang-kadang gue bisa kayak terlepas dari gue gak ingat gitu kayak mau apa kan, berarti udah kayak oh my god udah lama banget nih gak kontak-kontakan gitu, kayak you cannot help it gitu loh. Karena informationnya cepet gitu ya, gitu dari orang lain. Kayak lu banyak aktivitas gitu lalu. Benar-benar sometimes. Ya apalagi kalau kalian mulai berorganisasi gitu, itu udah bakal sibuk. So, I think that is kind of depend on the individual as well. Ya benar. But maybe kalau misal gue boleh share, gue tuh lebih pencilan lah. Pencilan, maksudnya? Gue kira pencitraan. Enggak. Pencilan, maksudnya outlier. Kayak kalau statistik kan yang aneh gitu, yang aneh sendiri. Iya, ngerti, masih ngerti. Ajaran SMA aneh. Ya, lalu gue mulai, I think last year, tahun lalu, gue tuh hampir call sama orang tua gue tuh tiap malam. Hampir tiap malam. So it's like almost every night. Jadinya kayak habit, malahan jadi habit. So like you said, lu kadang bisa lupa. Gue jadi kayak aneh gitu kalau gak telepon. Biasanya tuh malam. Karena kalau pagi kan ada kelas, ada sibuk ini, sibuk itu. Biasanya malam sebelum tidur. Nah, jadi I think my tips for that would be, kalau misalnya kalian tetap mau keep in touch gitu, lebih bagus kayak ada jadwal gitu. So, kayak ada yang tetap gitu loh. Oke, pokoknya misalnya seminggu bisa 3 kali atau seminggu 2 kali. Hari apa, jam berapa. Udah tiap minggu tuh diulang. Jadi ketika udah gitu, kayak lama jadi kebiasaan ya. Ya lama-lama jadi kebiasaan. Malah lu aneh gitu. Kalau lu gak call, ya jadinya aneh gitu kayak something is missing. So, benar. Yeah, I guess that's a bit that I want to share. But yeah, that's true. Kita harus keep in touch. And I guess the most effective, like you said, is lebih banyak berorganisasi gitu. Because when you're busy, then lu udah lupa gitu sama homesick. You can distract yourself. Bener. Alright. So kita udah lama banget. Actually, there are things that I want to talk about. Masih ada yang pengen gue ngobrolin. Maybe that's for next time lah. Yeah. And again, I would like to say thank you lagi udah luangin waktu kalian for this talk. And then boleh. Anyway, kalian boleh gak share IG kalian, dan Benny juga ada channel kan? So what's the channel name gitu? Thank you for having us. Jadi ini kita kasih tahu nih IG account kita. Yeah, you can just mention. Dah. Gue langsung tulis aja di bawah. Link down. Nanti gue tulis di bawah. Actually, gue bakal tulis dari awal sih. So they can already see it. So technically itu yang di bawah tuh nama IG dia. Anyway, kalau ada pertanyaan seputar HQ atau my major atau even my YouTube channel, just feel free to contact us lah ya. Komen aja. Langsung spam aja komen di YouTube ya. Aduh, udah punya pacar boleh nggak? Wah. So spam aja langsung di YouTube dia.
Itu Ya, memang. sebisa mungkin kita bantu lah. Iya. Ya, Kalau mantap. kalau yang berfaedah kita bantu. Ya lah, berfaedah lah. Semoga sih Berfaedah berfaedah. dong, ya pasti berfaedah. Ya lah, Alright. penonton Nicholas Wowi. Iya, pasti Enggak lah kayak gitu. Aduh. kualitasnya pasti the roof, man. Mungkin terlalu sedikit, jadi masih bagus itu. Enggak gini. Kan YouTube tuh beneran educational banget nih kan. Kind of. Pasti kalau yang nonton itu pasti kayak at least udah ada outlook kayak ntar kedepannya gue mau ini mau kuliah di sini udah ada research, udah ada Ya, maybe. inisiatifnya, berarti kayak ada faedahnya dong pertanyaan-pertanyaannya, jadi kayak kita masih welcome True. dong. Hopefully bisa berfaedah dan bisa membantu lah. So yeah. But speaking of that, a bit of that is actually, gua tuh sebenarnya awalnya tuh gak gitu lebih. Okay, education is part of what I wanna do gitu di channel gua. Right. Tapi karena corona gitu kan gak bisa kemana-mana, dan gue balik ke Medan kan, jadi video gue tuh semuanya jadi kayak gue ngobrol sendiri, gue ngomongin tentang ini, jadi kayak I can't do vlog man, gue gak kemana-mana, so Segmennya banyak biar can cater to different audience lah. yeah, that's what I plan to do. Jadi ya ini balik, maybe I will try to do more vlog lah, rather than ngomong-ngomong gitu. So yeah, anyway, thank you juga semua yang udah nonton sampai ini. Dan bagi kalian yang penasaran kuliah di Hong Kong tuh gimana sih, boleh langsung cek vlog-vlognya Benny juga. I think by the time kita upload ini, vlognya udah rame sih, udah banyak. So mantap. Siap. Betul. Okay, so kita mungkin boleh komen ya di YouTube di video ini. Di video ini biar kayak requestnya mau nanya apa sama kita, mungkin kita bisa jadi guest star lagi. Sure, boleh aja. Boleh di request ya, mana tahu. Bisa request aja. Always down to do that. Bener. Jadi kita bisa buat lagi episode baru lagi. I think ini udah beberapa part, dan we do another episode lagi. Iya dong. Bisa kan channel bisa. Yang penting ada waktu aja. Actually kalau ini gue bisa banget karena kan editnya gak berat-berat. Yeah, I just put it there. It's very chill, so yeah, we can do it anytime. If you are okay with it, then we'll do it. For sure. Sure. Alright. So again, thank you semua yang udah nonton atau maybe dengar sampai akhir ini, dan semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat ya. I guess that's about it. Dan again, bagi yang kalian mau penasaran tentang kuliah di Hong Kong, bisa cek langsung YouTube-nya Benny, atau mungkin boleh DM dia juga kalau ada pertanyaan. And as always, if there's any request or anything, feel free to comment di bawah video ini juga, dan link ke channelnya Benny juga gue udah taruh di description. So, entar kalian bisa langsung cek ke sana. Okay? Again, thank you semua yang udah nonton so far dan denger so far. And I guess that's about it. Alright, bye-bye semuanya. Peace out.